Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Secara anatomi, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinalis. Secara fisiologi, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem saraf secara fisiologi, yakni sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas tubuh yang terjadi tanpa kita sadari, seperti tekanan darah, detak jantung, hingga suhu tubuh. Nah, selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi. Anatomi dari sistem otonom terdiri dari 3, yaitu pregangilon, gangilon, dan pasca gangilon. Pada sistem saraf otonom terdapat 2 jenis antara lain. Yang pertama, simpatetik atau saraf simpatis bekerja untuk merangsang dan memacu kerja organ-organ tubuh. Yang kedua, parasimpatetik atau saraf parasimpatis yang bekerja menstabilkan kembali aktivitas organ-organ tubuh. Setelah mengetahui sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik, saya akan membahas mengenai lokasi serta peran penting dari kedua sistem saraf tersebut. Yang pertama, sistem saraf simpatik memiliki lokasi atau area utama pada bagian paru-paru, jantung, otot polos, kelenjar eksokrin, dan endokrin. Saraf simpatik bekerja otomatis atau dengan kata lain tidak memerlukan kendali sadar, bekerja dengan sistem saraf parasimpatik mempertahankan homeostatis, di mana homeostatis ini merupakan keseimbangan mekanisme fisiologis internal untuk menjaga tubuh tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kedua, untuk sistem saraf parasimpatik memiliki lokasi atau area utama pada bagian paru-paru, jantung, kandung kemih, dan lambung. Sistem saraf parasimpatik juga kadang-kadang disebut sistem pakan dan berkembang biak atau feed and breed karena lebih banyak mengatur proses dasar yang penting untuk kehidupan normal. Sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik bekerja sama secara berlawanan atau antagonis. Saraf simpatik bekerja mempercepat denyut nadi, sedangkan saraf parasimpatik memperlambat denyut nadi. Saraf simpatik memperlambat proses pencernaan, sedangkan saraf parasimpatik mempercepat proses pencernaan. Saraf simpatik memperkecil diameter pembuluh darah arteri, sedangkan saraf parasimpatik memperbesar diameter pembuluh darah arteri. Saraf simpatik memperbesar pupil, sedangkan saraf parasimpatik memperkecil pupil. Saraf simpatik memperkecil bronkus, sedangkan saraf parasimpatik memperbesar bronkus. Saraf simpatik mengembangkan kantung kemih, sedangkan saraf parasimpatik mengerutkan kantung kemih. Baik, sekarang kita masuk di patofisiologi. Di patofisiologi ini ada beberapa gejala gangguan sistem saraf otonom. Yang pertama yaitu hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang turun secara signifikan saat berdiri atau bangkit dari posisi duduk atau berbaring. Penurunan tekanan darah ini terjadi karena perubahan posisi tubuh menyebabkan aliran darah ke bawah dan jauh dari jantung, sehingga mengurangi aliran darah ke otak dan organ vital lainnya. Yang kedua adalah hiperhidrosis. Hiperhidrosis adalah kondisi medis yang ditandai dengan keringat berlebih yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk menjaga suhu tubuh normal. Kondisi ini dapat terjadi di seluruh tubuh atau hanya pada area tertentu seperti ketiak, telapak tangan, dan kaki. Hiperhidrosis dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang
dan dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Yang ketiga adalah gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan adalah kelainan pada sistem pencernaan yang dapat mempengaruhi saluran makanan mulai dari mulut hingga anus. Beberapa contoh gangguan pencernaan antara lain sakit perut, diare, sembelit, reflux, asam, dan penyakit Crohn. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pola makan yang tidak sehat, stres, infeksi, dan penyakit tertentu. Yang keempat, ada gangguan kandung kemih. Gangguan kandung kemih adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika terjadi ketidakmampuan untuk mengendalikan pengosongan kandung kemih dengan benar. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kelemahan otot kandung kemih atau saraf yang mengontrol kandung kemih. Beberapa jenis gangguan kandung kemih meliputi inkontinensia urin, retensi urin, dan hipermotilitas kandung kemih. Yang kelima adalah gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan atau masalah dengan mata dapat berkisar dari gejala yang ringan hingga yang berat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor